Halo bro, ketemu lagi dengan bengkel motor Zona Speed. Nah, bertemu lagi dengan channel YouTube arifsa.com. Kali ini di depan saya ada motor Yamaha Saber nih. Nah, motor ini mau saya bahas bagian spoolnya. Ini kebetulan saya lagi bongkar Saber, ini ganti rantai ketang kemarin nih ceritanya. Nah, tapi setelah pas bongkar rantai ketengnya, itu ternyata bagian spoolnya ini gosong guys. Nih bisa dilihat, nih saya copot lagi. Nah ini spoolnya ini gosong nih, lihat tuh, gosong banget kan, gosong banget. Kenapa spool ini bisa gosong banget kayak gini nih? Nah ini yang akan sedikit saya ulas, sedikit saya bahas. Kenapa spoolnya bisa gosong banget? Karena kalau dibandingin dengan yang spool yang baru, ini udah saya belikan spool yang baru nih. Ini spool yang baru. Nih Yamaha Saber spoolnya itu memakai kode 2 PV. Punya MX King. Sama kayak punya MX King. Nih dibuka dulu spoolnya. Harganya lumayan ya, 290-an deh. Nah, ini spoolnya Yamaha Saber atau sama kayak punya MX King emang. Nah ini kalau dibandingin jauh banget kan, ini baru. Nah ini yang kondisi udah gosong, hitamnya hitam pekat banget tuh, jauh banget kan perbandingannya. Kenapa spool Saber ini bisa gosong kayak gini nih? Spool gosong, faktor pertama, kalau spoolnya motor Saber, ini kan jenis motor sport ya, kemudian spoolnya ini adalah tipe basah. Kenapa tipe basah? Karena motor ini kerendam sama oli. Nah, kalau yang motor sport, motor bebek, itu spoolnya tipe basah, kerendam oli. Dia posisinya itu lebih banyak di sebelah kiri kan, sebelah kiri, magnetnya itu di sebelah kiri. Magnet kemudian dipasang spool. Nah itu ada di sebelah kiri. Motor sport, motor bebek, itu spoolnya itu rata-rata tipe basah, kerendam oli. Nah kalau motornya ini sering kehabisan oli, maka lama-lama spoolnya akan menjadi hitam. Karena spool ini kan dia butuh pendinginan. Kalau pendinginannya kurang, nah otomatis spool akan semakin lama makin panas dan semakin gosong. Meskipun secara fungsi, secara kerja dia masih bagus, tetapi kalau gulungannya udah gosong kayak gini, ini umurnya nggak akan lama lagi. Pasti dia akan mulai error, misalnya seperti akinya soak, motornya berebet, atau motor mogok pada saat mesin panas. Nah itu tanda-tanda dari spool gosong. Kemudian faktor lain dari spool bisa gosong kayak gini adalah pemakaian tambahan aksesoris. Misalnya itu ada tambahan strobo, klakson keong, lampu proji. Nah kenapa penambahan aksesoris kelistrikan itu bisa bikin spoolnya gosong? Nah jadi fungsi utama dari spool itu kan dia sebagai sumber listrik ya, sebagai sumber listrik. Kalau sumber listriknya terganggu, otomatis semua kelistrikan yang di motor juga terganggu. Jadi istilahnya spool ini adalah seperti halnya PLN. Nah PLN-nya di motor ini spool menghasilkan listrik. Listriknya disalurkan ke kiprok. Nah kiproknya Saber itu sebelah sini. Nah dari spool tadi di sebelah kiri, spool menghasilkan arus listrik berupa AC tegangan tinggi. Jadi jangan sekali-sekali memegang kabel spool pada saat motor hidup, sampean bakalan langsung kelempar deh. Enggak, bercanda. Enggak, tapi emang setrumnya besar, bahkan hampir seperti PLN. Kalau kita kesetrum kenceng banget tegangannya. Nah
arus yang dari sepul itu disaring oleh kiprok menjadi arus DC. Arus AC itu kan, arus AC itu kan bolak-balik. Kemudian agar bisa dipakai di motor itu disaring sama kiprok menjadi arus DC yang kemudian disalurkan arus DC yang berupa tegangan 12 volt disalurkan ke aki. Nah, di sini ada aki. Nah, jadi setelah setrumnya itu disimpan di aki, karena sebagai media penyimpanan ini kan aki ini mendapat pasokan listrik terus 12 volt dari kiprok ya. Nah, setelah dari aki kemudian setrum yang disimpan di aki ini dipakai di semua kelistrikan yang ada di motor. Misalkan nih saklar buat lampu sen, klakson, terus pencahayaan ya, selain lampu-lampu sinyal itu ada pencahayaan, lampu utama. Kalau sekarang kan motor-motor sekarang udah pakai lampu LED gitu kan. Nah, kemudian itu adalah kelistrikan pemakaian standar yang ada di motor. Misalkan ini kan pemakaian lampu sen, lampu utama. Nah, kalau misalnya ditambahi kelistrikan lainnya seperti proji, klakson, keong, otomatis beban kelistrikan motor itu akan bertambah. Kalau beban motornya itu melebihi kapasitas dari yang dihasilkan oleh motor, yang dihasilkan oleh sepul, otomatis bebannya akan menjadi berat dan makin lama sepul akan menjadi gosong, konslet. Biasanya kalau pemasangan aksesoris gitu yang paling kena itu antara sepul dan kiprok, itu yang paling sering, sepul sama kiprok. Aki soak itu karena aki itu biasanya bisa dicas lagi. Nah, itu yang membuat sepul bisa gosong. Terus faktor lainnya itu adalah banyaknya kotoran, itu terutama di bagian motor matic. Kalau di motor matic itu sepulnya tipe kering, nggak kerendam oli. Kalau di motor bebek sama sport, sepulnya di sebelah kiri. Nah, tapi kalau di motor matic itu sepulnya biasanya rata-rata di sebelah kanan semua, di sebelah kanan mesin. Motor matic di sini. Nah, itu ada PCX. Itu sepulnya itu ada di sebelah sini, ada di sebelah kanan kalau motor matic, karena dia tipe kering dan rawan kena debu, kena kotoran. Nah, ini yang bikin sepul gosong juga. Nah, ini motor matic. Nah, kalau yang di motor sport, motor bebek itu di sini sebelah kiri. Nah, kalau yang di motor matic di sebelah kanan sepulnya. Nah, ini ya penjelasan singkat kenapa sepul motor kok bisa gosong. Nah, kalau dibandingkan yang baru, nah ini kan jadi ya sekian ya penjelasan singkat dari arif.com, bengkel Zona Speed yang ada di daerah Bekasi. Bekasi ini cedak Taman Mini. Bekasi ini cedak Taman Mini, Jalan Raya Hankam. Oke, sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat.